Terkadang sikap seseorang di dalam menanggapi problem, menanggapi masalah, menanggapi situasi yang terjadi, itu akan menentukan bagaimana ending dari jalan cerita yang dilakoninya. Untuk itu kita perlu mencari sebuah referensi bagaimana seharusnya kita bersikap terhadap problem yang timbul, terhadap masalah yang timbul, bagaimana solvingnya. Dan di sini saya akan mempresentasikan sebuah alur cerita yang sangat epik yang teman-teman perlu mendengarnya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pemirsa Sandikala dimanapun Anda berada. Ketemu lagi dengan saya Mithan Anis di channel yang Anda tunggu-tunggu. Teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan pagi ini teman-teman yang berangkat kerja dalam keadaan sehat ya. Kalau sedang hujan, jangan lupa dipersiapkan kelengkapan untuk menanggulangi hujan. Apakah itu payung ataukah mantel kalau naik sepeda motor, dan tetap semangat dalam menjalani pekerjaan-pekerjaan kita. Saya juga setelah ini akan pergi mengambil kanvas karena hari ini saya ada acara melukis untuk sebuah pesanan ya. Baik teman-teman, saya menonton sebuah ketoprak. Teman-teman kalau tahu ketoprak itu adalah satu pertunjukan yang biasanya membawakan cerita-cerita historis ala Nusantara ya. Itulah mengapa saya memakai baju ini, karena saya sedang ingin membahas tentang intisari dari apa yang saya tonton. Sebenarnya sudah 2-3 hari yang lalu atau beberapa hari yang lalu. Namun karena inspirasi dari cerita itu sangat menyentuh dan saya perlu sekali untuk menyampaikan kepada teman-teman. Nanti kalau teman-teman ada yang ingin menontonnya secara lengkap, teman-teman bisa lihat di deskripsi ya. Saya akan menaruh link ke channel tersebut, ke konten tersebut, yaitu ini konten milik channel yang saya berlangganan. Saya dimanapun, apakah saya sedang perjalanan ke Jakarta, pulang, atau dimanapun, kalau dia channel ini sedang posting dan saya menemukannya, pasti saya menemukannya karena saya subscribe dan saya tekan tombol lonceng di sana. Saya pasti menemukannya dan saya pasti akan menontonnya. Kenapa? Ini satu serial yang selalu update dan tidak hanya didasarkan pada intuisi atau didasarkan pada cerita-cerita rakyat, tidak didasarkan pada hal-hal yang tidak baku atau tidak pakem, tapi mereka mendasarkan pada tulisan-tulisan naskah kuno sama naskah-naskah ilmiah ya, apakah itu disertasi ataukah tesis dan lain sebagainya atau skripsi ya. Tapi rata-rata disertasi ya, pekerjaan-pekerjaan para calon doktor. Nah, sekarang sudah doktor ya, malah sudah profesor itu ya para penulis itu. Nah, ini tentang sebuah kebijakan atau kebijaksanaan seorang calon Mahapatih Amangkubumi di kerajaan yang terbesar di Nusantara ya, Kerajaan Majapahit. Siapa lagi kalau bukan Gajah Mada, seorang calon. Waktu itu dia masih menjadi seorang patih Kadiri atau patih Kediri, menemani atau membantu pemerintahan Dyah Kitarja, adik dari sang Rani Majapahit. Nah, makanya di dalam episode ini, ini nanti saya akan kasih cuplikan sedikit ya teman-teman, sedikit saja. Nanti teman-teman lihat
kelengkapannya. Kalau kepo dan pengen lihat selengkap di channel Jagat Mandala ya. Ada 2 channel yang pemiliknya sama, Jagat Mandala dan Jagat Mandala Picture. Jagat Mandala Picture ya. Kedua-duanya sama lah, isinya kurang lebih sama, dan saya menonton ini di Jagat Mandala. Dan teman-teman, kita akan nanti membahasnya sedikit tentang bagaimana kebijaksanaan seorang Patih Kediri di dalam menghadapi kecerobohan yang dilakukan oleh seorang Tumenggung yang membawai 4 kesatuan prajurit sekaligus, yang satu kesatuannya terdiri dari 1.500 personel. Artinya ada 6.000 personel yang dibawa oleh sang pemimpin pasukan bernama Rakembar. Kalau teman-teman mungkin nama Rakembar ini teman-teman sudah sangat familiar ya, karena dulu di dalam sandiwara radio itu ada Rakuti, Rawedeng, Ratanca ya. Salah satu dari rakrian-rakrian itu, itu rakrian sebenarnya. Rakrian Tanca, rakrian Kuti, rakrian Kembar. Rakembar ini salah satu bekas murid dari sebuah perguruan khusus keprajuritan di Kerajaan Majapahit yang menelurkan begitu banyak para perwira, dan salah satunya Rakembar ini yang sangat lihai untuk di bidang taktik perang ya, strategi dan taktik perang. Ceritanya begini, Rakembar ini karena dia kurang harmonis dengan Gajah Mada, karena menganggap Gajah Mada ini adalah junior dia. Itulah kenapa Gajah Mada pun memanggil Rakembar Kakang Rakembar, karena memang junior ini. Cuma beda kesatuan. Kalau Rakembar di banyak kesatuan, dia pindah-pindah kesatuan, dan akhirnya di Araraman. Araraman itu pasukan yang pejalan kaki ya, pasukan tempur pejalan kaki. Adapun Gajah Mada tidak pernah pindah dari Bayangkara ya. Itu nanti teman-teman bisa kaji. Rakembar ini ketika ada persoalan yang rumit antara Keta itu daerah timur ya, daerah timur Majapahit, Keta, Sadeng, Lumajang sekarang ya, yang dulu merupakan daerah yang memang diberikan oleh Sang Gramawijaya kepada Arya Wiraraja sebagai paman. Nah, sebenarnya bukan paman secara nasab ya, tapi sebagai paman politik. Beliau yang mengajari Sang Gramawijaya sebuah politik untuk memenangkan kontestasi politik itu sehingga berdirinya Majapahit. Itulah mengapa kemudian Arya Wiraraja dihadiahi sebuah daerah yang luas, yaitu di Lumajang, Tigangjuru, Keta, Sadeng. Nah, namun cerita tentang daerah itu memang berwarna-warni ya. Terjadi pernah pemberontakan juga yang sebenarnya banyak juga cerita yang menyatakan itu bukan pemberontakan tapi salah paham, atau memang sengaja dibuat kisruh oleh Ramapati ya, dia Halayuda kalau teman-teman dengar nama itu. Sehingga fitnah-fitnah yang dilakukan oleh dia Halayuda yang akhir hidupnya matinya disayat-sayat karena memang sangat merugikan pemerintahan ya. Ketika itu Nambi juga pernah dihasut, atau bukan dihasut ya, difitnah, sehingga terjadi sebuah peperangan dan Nambi dibunuh oleh 3 orang perwira di bawah Rakembar. Nah, ini ceritanya ke belakang seperti itu. 3 orang perwira di bawah Rakembar ini dulu pernah membunuh Nambi, sehingga dia kemudian pangkatnya naik sampai menjadi seorang pemimpin dari masing-masing
satu kesatuan yang memerintah 1.500 personel. Dan ketika memanas lagi antara Kertasading Lumajang Tiangjuru dengan Majapahit, Sang Rani Tribuana Tunggadewi sebenarnya menginginkan Majapahit ini memerintahkan kepada Sang Empu Krewes itu Patih Hamengkubumi untuk menyelesaikannya secara diplomatik, sehingga memberikan sebuah tanda kehormatan atau tanda kewibawaan dari Sang Patih ya Hamengkubumi kepada Gajah Mada untuk dibawa ke sana, menunjukkan bahwa ini adalah utusan resmi dari Majapahit untuk melaksanakan misi penyatuan antara Majapahit dengan Kertasading dan Lumajang Tiangjuru inilah. Namun ternyata usaha itu yang belum sempat dilaksanakan oleh Gajah Mada justru dijegal atau ditekel oleh Rakembar dengan mengirim 4 pasukan Araraman di bawah kepemimpinannya. Jadi dia memang memimpin 4 kesatuan ya. 4 kesatuan itu dikirim semua 6.000 personel ke sana untuk menyerang Sadeng tanpa ada perintah dari pemimpin tertinggi dari Majapahit. Nah, ini usaha Rakembar ini untuk menjegal Gajah Mada supaya Gajah Mada tidak mendapatkan sebuah prestasi sehingga memperlancar karir dia ke atas, karena tinggal 1 step karir Gajah Mada untuk menjadi Patih Hamengkubumi. Ingin dijegal oleh Rakembar supaya Rakembar lah yang menjadi Patih Hamengkubumi. Tahu ya, sekarang konteksnya seperti itu. Konteks politiknya adalah perebutan kedudukan tertinggi bagi selain raja ya, di bawah raja adalah Patih Hamengkubumi, mengingat Empu Krewes memang sudah sangat tua dan sudah meminta untuk berhenti tapi belum dikabulkan oleh Sang Rani. Oke, teman-teman, ayo kita simak sedikit, ini hanya beberapa menit. Ya, memang harus seperti itu. Aku sendiri juga sudah muak dengan tingkah laku Rakembar. Hanya yang aku pikirkan saat ini, Rakembar telah membawa pasukannya dalam pertempuran yang sangat konyol. Mereka hanya akan jadi bulan-bulanan di medan perang karena bertempur tanpa pasukan pendukung lainnya. Itulah yang harus kita cari jalan keluarnya segera, Gusti Patih. Getih getah akan kehilangan 1/4 pasukan Araraman. Jumlah ini sungguh tidak sedikit. Jika mereka gugur seluruhnya, berapa banyak waktu dan biaya yang dikeluarkan untuk melatih Araraman baru sejumlah 3 kesatrian. Menurut saya, kita singkirkan dulu masalah Kakang Rakembar. Kita selamatkan lebih dahulu seluruh prajuritnya agar tidak mati konyol di medan perang. Jika memang demikian, pada akhirnya kita tidak bisa menghindar dari perang, Mada. Ya, apa boleh buat, Gusti Patih? Kita tidak punya pilihan lain. Gugurnya Araraman dalam jumlah yang besar dampaknya akan sangat memalukan bagi Majapahit. Oke ya, teman-teman mendengar itu, bagaimana komunikasi antara Empu Krewes dengan calon penggantinya yang ketika itu belum terpikirkan bahwa dia akan jadi calon ya, karena pernah ditawari sebelumnya oleh Empu Krewes dan Gajah Mada menolak karena merasa belum mampu, belum sesuai, karir dia belum sesuai untuk menduduki posisi Patih Hamengkubumi. Tapi kita bisa melihat bagaimana Gajah Mada dengan seluruh kemampuan kebijaksanaannya, ilmunya yang luas dan visinya yang sangat futuristik tentang bagaimana menyelamatkan sekian banyak, ada 6.000 personel yang kalau
ini kan sebagai tentara itu memang di situ ungkapkan hanya bagaimana untuk membangun kembali 6.000 prajurit itu berapa banyak biayanya. Ini hanya satu sisi dari biaya, tapi sebenarnya bayangkan kalau 6.000 tumpes ya. Karena kalau peperangan di zaman dulu kalau memang tumpes ya tumpes, habis gitu. Bagaimana ada 6.000 keluarga yang musnah ya karena pemimpin keluarganya atau para suami, yaitu prajurit-prajurit tentu punya istri ya kan. Para suami meninggal di medan laga. Tentu itu sangat merugikan dan juga mencoreng wajah Majapahit. Gajah Mada dengan begitu bijaksananya, meskipun dia tahu persis bahwa Wara Kembar ini menekel dia, bahwa Wara Kembar ini mensliding dia, bahwa Wara Kembar ini ingin menjatuhkan karir dia, tapi dia mengesampingkan perasaan itu, mengesampingkan personal affair itu, masalah dalam negeri atau masalah personal, masalah antara dirinya dengan Rakembar ini, dan dia lebih mengutamakan kesatuan seluruh rakyat Majapahit, bukan rakyat ini, seluruh tentara Majapahit supaya tidak tumpas ya, supaya tidak terjadi kerugian yang begitu besar bagi seluruh sivitas Majapahit. Makanya dia mengesampingkan urusan pribadi dan ayo kita bantu Rakembar supaya dia tidak kalah di medan laga. Karena kalau dia dibiarkan itu pasti kalah dengan Sadeng, karena Sadeng ini memiliki pasukan yang lebih dari 30.000 personel. Kalau lawan 6.000, dan apalagi di dalam cerita itu sudah masuk ke lubang ke lubang jebakan Batman itu, karena sudah dia mulai mengarah ke Renon, padahal Renon ini sengaja dikosongkan untuk mereka dikepung dari segala arah untuk dihabisi semua di Renon. Jadi situasinya memang sebenarnya si Rakembar ini memang sudah sangat terjepit seandainya dibiarkan oleh Majapahit, tapi dengan kebijakan atau kebijaksanaan atau luasnya pengetahuan Gajah Mada, sehingga dia mengusulkan sesuatu yang justru akan membantu Rakembar. Tapi justru teman-teman, kita harus tahu ini, justru dengan apa yang dilakukan oleh Gajah Mada ini mengantarkan dirinya sampai pada kedudukan sebagai Mapatih Amangkubumi Majapahit. Kenapa? Ya ini memang satu step sebelum sampai ke sana. Nanti di Kita dan Sadeng inilah dia kemudian diangkat menjadi seorang Mahapatih menggantikan Empu Krefes. Karena itu Rani itu datang. Rani itu ratu Tribuana Tunggabedewi itu nanti menghadiri perang tersebut. Ketika memenangkan perang, kemudian Gajah Mada justru dialah yang diangkat menjadi Patih Amangkubumi, bukan Rakembar. Padahal tujuan Rakembar melakukan serangan itu adalah untuk menunjukkan bahwa dirinya inilah Rakembar, inilah pahlawan. Tapi dia tidak sampai ke sana. Dia tidak pernah sampai kepada tujuan yang dia rencanakan. Justru yang diam-diam berjuang, bahkan membantu sang dalang yang bisa kita katakan dalam hal ini Rakembar sangat gegabah menanggapi persoalan antara Lamajang Tinggangjuru dengan Majapahit ini. Seseorang yang sangat bijaksana, sangat luas pemikirannya, sangat luas ilmunya, dan sangat hati-hati serta melihat jauh ke depan. Gajah Mada justru dialah yang mendapatkan kehormatan menjadi seorang Mapatih Amangkubumi.
Selamat siang, selamat pagi, selamat sore, selamat malam. Selalu positif.